Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, NIM 19202100016. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang cara penyelesaian yuridis dan non-yuridis guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah arbitrase syariah. Sebelum masuki cara penyelesaiannya, kita itu harus tahu apa sih pengertian pertimbangan yuridis, apa sih pengertian pertimbangan non-yuridis. Nah, pertimbangan yuridis sendiri adalah pertimbangan sebuah hukum yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan undang-undang sebagaimana hal yang harus ditetapkan dalam sebuah putusan. Sehingga apa? Dalam memutuskan suatu tindak pidana menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hakim itu harus memutus perkara dengan cermat dan teliti sebagaimana apa yang terungkap di dalam persidangan, yaitu dengan menggunakan alat bukti yang sah. Kalau tidak ada buktinya, ya tidak bisa diputuskan secara sah. Harus ada alat bukti yang sah. Nah, di dalam pertimbangan yuridis ini terdapat beberapa pertimbangan. Di antara yang pertama adalah dakwaan penuntut umum, yang kedua adalah tindak pidana, yang ketiga adalah keterangan saksi, yang keempat adalah keterangan terdakwa, dan yang terakhir adalah alat bukti yang sah. Jadi itu dalam memutuskan suatu tindak pidana itu yang pertama adalah harus ada alat bukti yang sah. Nah, itu sekilas tentang pengertian pertimbangan yuridis. Selain itu, ada pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan non-yuridis sendiri itu dilihat dari aspek non-hukum. Nah, jadi apa? Berat ringannya suatu tindak pidana yang diputuskan oleh seorang hakim itu berdasarkan apa yang menjadi motivasi dan apa yang menjadi akibat dari si pelaku. Selanjutnya adalah cara penyelesaiannya. Nah, di sini cara penyelesaiannya bisa melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap mediasi. Apa sih itu tahap mediasi? Tahap mediasi sendiri itu adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ketiga netral, tetapi pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk memutuskannya. Pihak ketiga ini itu disebut mediator yang berfungsi untuk apa? Yang berfungsi untuk membantu pihak-pihak yang sedang berselisih. Yang kedua adalah tahap arbitrase. Tahap arbitrase sendiri ini cara penyelesaiannya itu menurut kebijaksanaan. Yang terakhir adalah tahap konsolidasi. Nah, tahap konsolidasi ini berlawanan dengan tahap mediasi. Konsolidasi ini pihak ketiga itu justru malah ikut serta dalam memutuskan suatu permasalahan. Tetapi pihak ketiga ini sudah terbukti keahliannya, sudah terbukti dalam kebidangannya. Jadi tidak perlu khawatir dengan tahap yang terakhir ini adalah tahap konsolidasi. Nah, di dalam cara penyelesaian tersebut pasti ada sisi baik dan buruknya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihannya. Kelebihan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Yang pertama adalah para pihak yang bersengketa itu sudah ahli di bidangnya, sehingga kita tidak perlu khawatir karena mereka sudah memahami, sudah mengerti cara menyelesaikan sengketa tersebut. Yang kedua ada bersifat private. Yang dimaksud private di sini itu proses putusannya itu bisa dilakukan secara tertutup. Hasil putusannya pun tidak dipubliskan. Yang ketiga adalah relatif lebih cepat dan fleksibel. Yang terakhir adalah walaupun para pihak itu bersengketa, walaupun para pihak itu mempunyai masalah, namun tidak dinobatkan, tidak diposisikan sebagai pihak yang dirugikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.